Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Cawapres Gibran Rakabuming Raka meninggalkan komentar di media sosial Ganjar Pranowo. Namun komentar tersebut tak mendapat respon dari mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Dikutip dari Tribun Jateng, Gibran menyapa Ganjar Pranowo melalui kolom komentar. Adapun Ganjar mengunggah momen kebersamaannya dengan keluarga Cak Nur di akun Instagram. Postingan tersebut diunggah pada Minggu 3 Maret 2024 silam. Dalam kolom captionnya, Ganjar menuliskan bahwa pertemuan tidak mengenal lelaki maupun perempuan. Baginya semua orang memiliki tanggung jawab untuk perbaikan kehidupan. Oleh sebab itu, ia berterima kasih kepada istri Cak Nur, yakni Omi Nurkolis Majid, yang disebut Ganjar telah memberikan semangat serta inspirasi. Lantas Gibran pun meninggalkan komentar dengan mendoakan kesehatan Ganjar Pranowo. Adapun komentar itu dibubuhkan hanya berselang 2 jam dari unggahan Ganjar. Berselang 4 hari komentar itu dibubuhkan, Ganjar Pranowo terpantau tidak membalas sapaan dari Gibran. Sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Ketua DPR Puan Maharani menuliskan surat di tengah rapat paripurna geger soal pengajuan hak angket pada Selasa 5 Maret silam. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili Puan memimpin rapat paripurna. Dalam surat itu, Puan pun berpesan agar siap kalah di pemilu 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Dasko mewakili Puan yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Diketahui Puan tak bisa menghadiri sidang lantaran melakukan kunjungan kerja di Prancis.
Prancis. Dalam pidato tersebut, Puan menuliskan beberapa pesan etika politik, salah satunya soal kesiapan menang atau kalah dalam pemilu. Terlebih menurut Puan, pemilu merupakan kompetisi. Oleh sebab itu, Putri Ketua Umum PDIP ini menyebut setiap peserta pemilu harus siap menerima hasilnya. Meski begitu, Puan mengatakan etika politik untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Diketahui sebelumnya, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir dalam rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya yakni menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota Dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi, ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya, sepertinya energi teman-teman lebih banyak di daerah, di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi, tadi ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai. Saya menangkap semangat kawan-kawan, ya. Ini boleh jadi subjektif, tapi saya katakan adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu Vox Populi suara rakyat, suara Tuhan, rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode yang quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid, ya. Sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya, ya, semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan, ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing AKD mungkin bisa dua ini, atau masing-masing komisi bisa dua undang disahkan, gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Tentu saja kan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat, ya, dalam komunikasi interpersonal dengan kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenangnya, ya, kita hormati suara rakyat. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan ingin keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Kini tercipta momen hangat saat Jokowi dan Sri Mulyani menghadiri acara BRI pada hari ini, Kamis 7 Maret. Saat itu Jokowi membahas soal produk UMKM yang semakin berkembang, salah satunya cara pengemasan kerupuk. Jokowi pun membawa satu contoh produk bernama Mamah Muda. Presiden Indonesia itu mengaku senang dengan produk dan penamaan dari kerupuk Mamah Muda. Namun Jokowi melanjutkan bukan berarti ia suka dengan Mamah Muda. Mendengar celutukan tersebut, Sri Mulyani pun tertawa terbahak-bahak. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.